Terima kasih Bapak, selamat datang. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Muhaimin Karim MA, Eksekutif Dakwah Islamic Union of Hong Kong. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Acara selanjutnya yaitu kajian dari beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Muhaimin Karim MA, Eksekutif Dakwah Islamic Union of Hong Kong. Kepada beliau kami persilahkan. Oh ya, alhamdulillah kita hari ini tambah saudara, ada yang mau masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di acara Pondok Ramadan tahun 144 berapa Bu? Ya, harus ingat ini. Jangan tahun gajian terus ini ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan yang kedua pada hari ini, Minggu Ahad yang kedua, tanggal nih Ibu? 9 Ramadannya 8 apa 9? 9. Ayam 9. Gak usah berantem. Semuanya bener. Yang di Indonesia 9, yang di Hong Kong 8. Di Asia ini, Asia Tenggara khususnya cuma Indonesia saja yang beda ya. Tapi tidak mengapa karena ini merupakan ikhtilaf ya, dan ikhtilaf itu kata Nabi adalah rahmat. Yang paling penting adalah saling apa? Menghormati, menghargai ya. Yang enggak benar itu adalah orang yang tidak puasa. Ya itu ya. Yang enggak benar adalah orang tidak berpuasa. Baik, sebelum kita teruskan kajian kita yang alhamdulillah bersyahadat dari Yulia Saputri ya. Dari mana? Diri. Ada orang Diri tengah ini. Mending. Wah, ini nanti kenal-kenalan ya. Diri ya. Syukur pada Allah bahwa beliau menemukan Islam ya, diberikan hidayah pada bulan Ramadan ini ya. Dan sekarang ini ibu sekali ya, di barat, terutama di barat ya, Amerika, Eropa, itu banyak sekali orang non Muslim yang bersyahadat, banyak sekali ya. Lagi dulu kalau bisa mendapatkan link ribet namanya, ribet Muslim, wah itu luar biasa. Dan di New York tiap malamnya Times Square itu penuh sekali barang taraweh, nggak pernah terlihat di dunia barat ya, di Eropa, di London terutama di ibu kotanya ya, karena sekarang mayor ataupun wali kotanya, wali kota London itu orang Muslim, jadi luar biasa Islam berkembang begitu besar. Ini dikarenakan Islam itu adalah memang way of life ya,
way of life itu cara hidup. Ya, bagaimana kita meniti kehidupan yang tepat, yang baik ya dengan Islam. Ya. Karena apapun yang tertera dalam Al-Quran, ya, kalau kita amalkan, mesti selamat dunia akhirat, mesti, ya, sampai dibuktikan dalam surat An-Nisa 59. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, taati peraturan ulil amri pemerintah setempat, pasti Anda akan selamat. Dunia akhirat itu pasti selamat. Ya. Dan setiap aspek gerak-gerik perilaku kehidupan manusia, ya, itu semuanya diatur oleh Islam. Ini yang menjadi daya tarik di Eropa maupun di Amerika. Apapun yang dilakukan manusia semuanya terekam, ya. Dan Islam mengajarkan hal itu, ya. Apapun, ya, untuk kehidupan manusia atau dalam kehidupan manusia itu semuanya ada jalannya, semuanya diatur, ya. Sampai hal-hal mau tidur diatur nggak oleh Islam? Diatur. Mau tidur, bangun tidur diatur lagi, ya. Bahkan bangun tidur itu peraturannya luar biasa indah bagusnya, ya. Iya, sampai Nabi tidak mengizinkan kita kalau bangun tidur itu langsung pribat ke ciso, itu berbahaya sekali secara ilmu kesehatan, ya. Maka dianjurkan ada istilah 3 kali setengah menit bangun tidur. Tolong ya Bu ya, praktekkan Bu. 3 kali setengah menit. Ya, jadi ketika kita dibangunkan oleh Allah, ya, melalui HP ataupun bangun sendiri, ya, maka pastikan luruskan badan, tangan, kaki kita setengah menit. Berapa menit Bu? Setengah menit, luruskan, jangan lama-lama, setengah menit. Kemudian di samping itu tendangan selimut, kemulai dia boy, pancal, berani Bu, musim dingin kayak ini. Harus berani. Tendangan jauh-jauh, jangan diambil lagi. Nah, ya, kayak setannya apa? Kabur. Kemudian setelah setengah menit meluruskan badan, kita bangun, ya, setengah menit lagi sambil baca doa. Alhamdulillahilladzi Atamana apa? Ahyana. Mana ya biar pikirannya mangan ahyana keadaan, ya, setengah menit, ya. Kemudian setengah menit lagi turunkan kaki dari ranjang, ya, baru ke ciso. Banyak orang meninggal Ibu, ya, ketika mereka banyak sering, ya, ketika mereka meninggalnya itu di mana? Di ciso. Karena bangun tidur itu zat oksigen di kepala itu kosong. Makanya ketika dia jalannya gliang-gliang, tahu gliang-gliang? Apa gliang-gliang? Ada mangkok gini, nah, kepalanya, ya. Akhirnya terbentur sana, terbentur sini, ya, jatuh, meninggal. Ini salah satu keistimewaan Islam, ya. Hal-hal yang kecil semuanya diperhatikan. Duduk Anda, jalan Anda, semuanya diatur Bu, ya. Mau nyapu, mau masak, mau ke WC, mau ke, semuanya diatur semua. Bagi mimpin negara, ya. Karena Islam itu adalah agama yang paling lengkap, ya, paling lengkap. Nanti saya akan terangkan. Baik, jadi sebelum kita menyaksikan atau melangsungkan pensyahadatan dalam agama Kristen disebut sebagai pembaptisan, ya. Maka tadi saya sudah perkenalkan, ya, saya perkenalkan Mbak Yulia Saputri dari Kediri, ya. Dulu agamanya agama Nasrani, ya. Dan syukur pada hari ini insya Allah dia akan bersyahadat. Sedikit saya terangkan sebelum beliau bersyahadat disaksikan oleh kita semuanya. Islam itu mempunyai rukun ya, mempunyai
silat, Pancasila. Hafal ya Pancasila ya? 1, 2, cukup. Nah itu ya, Pancasila juga sebenarnya ajaran Islam semua ajaran Islam Pancasila. Dari mulai ketuhanan sampai kelima semuanya diambil dari ajaran Islam. Jadi dalam Islam ada 5 rukun sama dengan Pancasila. Pan, bahasa Urdu, bahasa India sekarang itu pan. Pan itu artinya dolar. 5 dolar. Pan real. Ada yang bisa ngomong bahasa India di sini, nak bahasa Rokan ada. Ikdo tin char pan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 yang semuanya harus dilalui oleh orang-orang yang ingin masuk Islam atau oleh orang Muslim itu sendiri ya. Jadi syaratnya ada 5, rukunnya ada 5. Whoever, siapapun ya yang ingin menjadi Muslim ya, passwordnya, syaratnya, kuncinya ada 5 ya. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat artinya pendeklarasian. Apa deklarasi? Persaksian, pengakuan. Ngaku ya. Yang bunyinya adalah asyhadu alla ilaha wa asyhadu. Apa artinya, Bu? Ini hebatnya Islam. Sebenarnya dalam Alkitab disebutkan Yesus sendiri bersyahadat. Banyak ayatnya ya. Iya. Aku bersaksi Tuhanku anak Allah ya, dan aku ini adalah utusannya. Itu Yesus yang bicara ya. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya ya, I am your God, worship me. Itu tidak pernah ya. Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Itu nggak mungkin didapati dalam Alkitab atau di Injil ya. Jadi yang menjadikan dia sebagai Tuhan itu sebenarnya adalah Saint Paul. Pernah dengar nggak? Ada rumah sakit Victoria itu loh sebelahnya. Lah ya itu Hospital Saint Paul ya. Paulus, pernah dengar Paulus? Dialah sebenarnya yang mengobrak-abrik, mengobok-obok ajaran Kristen ya. Setelah ngobok-ngobok dia mengaku dirinya sebagai seorang Kristen yang taat kepada Yesus, padahal telah memurtadkan ya orang-orang Kristen itu sendiri yang asalnya menyembah Allah saja dirubah menjadi Trinity ataupun Trimurti atau Trinitas. Apa Trinitas itu? Iya, kayak 3 in 1. Pernah minum kopi? Pernah. 3 tapi 1 tapi 3. Akhirnya ada seorang pendiri komunis Karl Marx. Sampai akhir hidupnya dia mengatakan, aku nggak percaya 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian dia mati. Seorang komunis ya. Jadi mustahil adanya Tuhan Trinitas ya. Tuhan itu wajib 1. Wajib berapa, Bu? 1. Maka dalam Islam dikenal ada 20 sifat. Apal sedaya niku Bu, 20 niku. Wujud kita coba hafal. Lagunya lain. Binafsi wadaniyah sana besar siron. Cukup nih Bu. Anda kalau ditanya oleh siapapun termasuk majikan, contohnya begini ya, ini yang sulit dijawab oleh agama-agama lain. Kita juga boleh bertanya kalau dengan teman-teman agama lainnya, misalnya ya,
agama Nasrani. Mbak, tolong jelaskan Tuhanmu itu kaya apa? Kaya apa, please jelaskan. Oh ini sulit, tapi dalam Islam sangat gampang. Ya, sangat gampang. Allah itu wujud. Wujud itu apa artinya? Ada. Di mana-mana Allah melihat kita, Bu. Ya, kita mau pindah ke Amerika, ya Allah juga lihat kita. Mau ngumpet lagi di lubang tikus, tahu nggak? Tahu. Aku mau ngumpet ke alas roban. Ya, dikejar-kejar malaikatul maut, aku mau ngumpet. Ayo datang apa enggak malaikat? Malaikat siapa yang mencabut nyawa itu? Israel. Jadi Allah itu wujud ada di mana-mana. Maka kita harus mengakui kita itu sebenarnya ya Bia. Tidak perlu yang namanya CCTV. Tahu CCTV? Apa singkatannya CCTV? Cari di Ustadz Google. Ya, C itu cover. Ya, jadi kamera yang tertutup. Ya, di situ sana ada satu itu bisa melihat kita semua itu ya Bia. Iya lagi ngapain kita ya? Nah, kita meyakini Allah itu maha melihat kita semua, ya. Ya, tapi karena manusia ini nakal, ya Bia, munafik, maka dipasanglah apa? Ya, korupsi misalnya ya Bia, yang lagi rame, maka CCTV dipasang, ya. Itu bagus. Kayak di Cina itu di mana-mana ada CCTV ya. Tujuannya adalah untuk security, kebaikan masyarakat. Maka di Cina aman Bu, aman walaupun mereka tidak percaya Tuhan ya, tapi dia percayanya kepada siapa? Masih mending. Di kita dengan Tuhan nggak takut, apalagi dengan CCTV tak percaya ya, dengan undang-undang negara yang dilanggar semua sampai sekarang penjara penuh ya Bu ya. Ini yang berarti. Nah, maka kita sebagai seorang mukmin muslim, Allah itu wujud. Satu lagi namanya wahdaniyah. Ada esa dari Pancasila nomor 1 itu. Apa Pancasila nomor 1? Nah itu. Ada orang bertanya, who is your Lord, your God? Gampang Bu, tinggal kita terangkan saja, ya. Sifat-sifat 20 ini kalau ibu-ibu memahami semuanya indah, enak banget itu menjelaskan tentang siapa Tuhan kita ya. Dan pernah Nabi ditanya oleh orang Yahudi, orang ateis, penyembah berhala ya. Ketika itu mereka bertanya, datang kepada Nabi dan menanyakan, ya Rasulullah, sif lana rabbak, please describe who is your Lord, what is your Lord. Tuhanmu itu kaya apa? Terangkan ke aku, ya. Katamu Tuhan itu maha besar, gedenya apa? Allah itu maha melihat, matanya kaya apa? Ya, bisa menerangkan kayak gitu. Kadang-kadang kita kelagetan ya, Bia. Akhirnya nanti biasanya kalau ditanya Bu, beliau tidak menjelaskan, menerangkan dari pribadinya, dari hawa nafsunya, no way. Tapi beliau menunggu apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti benarnya. Gak mungkin salah kalau Allah yang ngomong ya Biar. Nah, hanya menunggu, datanglah sebentar ya, datanglah malaikat Jibril. Lalu Jibril menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah wahai Muhammad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kuncinya Bu ya, kalau Anda ditanya siapa Tuhanmu, tolong jelaskan saja surat Al-Ikhlas. Ada yang sudah umurnya 40 tahun tengriki Bu, angkat tangan. Wah ini berarti ada yang hafal lagu ini Roma Irama. Kayak pernah didendangkan gitu ya. Katakan Tuhan itu satu, terus
Nah, ini yang nyanyi berarti sudah tuir-tuir. Yang nggak bisa nyanyi berarti masih muda-muda. Ya di situ, ya. Qul huwallahu. Kembali kepada rukun yang pertama, ya, karena kita membahas juga tentang check up erosi iman pada hari ini, insya Allah dia kajian kita. Jadi ini menyangkut yang saya bicarakan. Ya. Jadi kita harus mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan siapa? Allah. Wajib hanya Allah. Maksudnya apa nih Ibu? Whatever you do, whatever you say, ya, apa yang kita lakukan, kita katakan, kita perbuat, ya, semuanya harus didasarkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain-lainnya. Ya, semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang disebut sebagai asyhadu an la ilaha illallah, yang disebut sebagai syahadat tauhid. Syahadat apa? Tauhid, keesaan Allah. Allah itu mustahil lebih dari satu. Makanya Islam itu agama yang paling sempurna. Ya, termasuk ibu-ibu kalau ditanya orang, kenapa Islam itu agama paling sempurna? Gampang jawabnya, Bu. Bu Yulia, bawa HP nggak? Ini HP siapa? Ini. Pinjam. Mau isi ya? Ini ada 2 HP, Bu. Kanan, kiri, ya. Nah, ini yang murahnya, ini mahal ini, Bu. Nah, yang ini made in 1990. Dibuat pada tahun kita nih, 99. 1990. Jangan 1990 lah, 2000. Dibuat pada tahun 2000. Yang ini dibuat pada tahun 2025 awal, Januari. Ulang, ini tahun berapa? 2000. Ini 2005. Saya tak tanya panjenengan, Anda itu mau pilih agama ini apa agama ini? Sama. Agama kiri apa agama kanan? Kiri. 2000 loh, tahun 2000. Ini 2025. Mau pilih yang mana? Kiri apa kanan? Loh kok kiri? Oh, sebelah. Ini kiri saya ini. Oh, Kiri apa kanan? Kiri, kirinya bawah. Loh, ini tahun 2000. Tahun 2000, dibuat tahun 2000. Ini 2025. Ayo mau pilih yang mana? 2000. 2000. 2000. Kenapa 2000 nggak 25? Ayo, ini digunain ini, gunakan ini. Islam itu agama akal. Jelas yang terbaru. Mewengah. Yang 25 ini yang terbaru, ya. Sementara yang 2000, wah itu sudah jadul. Aplikasi nggak ada, mau nyari kamera, burak, tahu burak gue. Kameranya nggak bener yang sistem dulu ya Bu ya. Warna juga ketak ya Bu ya. Nah yang ini semuanya ada Bu. Kenapa ada? Karena terakhir, ya. Dan yang terakhir mesti komplit, sempurna, ya. Semuanya ada lengkap. Semua aplikasi lengkap semua di sini Bu. Ini jadi sama dengan Al-Quran atau Islam, ya. Jadi ini katakan ini agama Islam yang terbaru. Karena Islam itu agama terakhir Bu. Dan setiap yang terakhir lebih segalanya. Sate yang ini nggak perlu beli koran. Aku mau beli koran ke pasar, nggak perlu Bu. Aku mau makan sate di restoran, nggak perlu zaman sekarang. Tahun nanti satenya apa? Datang. Ojol. Coba Ojol yang ini nggak ada Bu. Apalagi tahun 1990. Wah baru suara tok. Saya masih ingat itu dulu. Pertama kali punya HP, ya baru suara tok. Halo tok itu loh.
rekaman nggak ada, nggak, yang lain nggak ada, baru suara itu. Ya masih mending ketika itu paling maju, paling kaya, paling hebat orang yang punya HP itu. Ketika itu. Tapi kalau dibandingkan sekarang, yang ini dengan yang ini, panjenengan mau pilih yang mana? Yang terakhir ya Pian. Yang terakhir, minta maaf yuk. Jadi Islam itu lengkap karena mencakup seluruhnya. Ya, makanya Nabi itu manusia paling sempurna. Ya, maka kita harus mengakui Nabi wa anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang artinya apa? Rasulullah, wajib kita mengimani ya bahwa Nabi Muhammad, Nabi kita itu adalah Rasulullah, sebagai apa? Utusan, berbeda dengan agama lain. Ya, biasanya dalam agama lain pembawa agama itu malah jadi Tuhan. Ngerti maksudnya? Jadi ibu kalau mempelajari agama Buddha, ya, maka pembawa Buddhanya disembah-sembah. Ya, orang beragama Buddha biasanya nyembah siapa? Ya, patung Buddha itu. Karena Buddhanya kan sampun sedo, lah sama itu sedo, ya. Sudah meninggal tapi iya, mau Tuhan kok meninggal. Lah ini ya. Mati ya Bi. Nah, kemudian ada lagi pembawa agama Kristen. Nah, ini yang kita bahas ya. Yaitu siapa? Yesus Kristus, Nabi Isa alaihissalam. Dalam ajaran Islam, Yesus itu bukan Tuhan. Sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan kita, sama dengan Nabi Adam, ya, diciptakan dari apa? Tanah asalnya, dan sama dengan kita. Kalau Yesus lapar, beliau kemana? Kalau makanan nggak ada, kemana? Kerja. Kalau kerjaannya belum dapat, ya nyari-nyari, musuh Tuhan nyari kerja. Nah ini ya biar, maka mustahil menurut kita bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Mustahil, ya, karena Tuhan itu hanya satu, Bu. Ya, setiap yang powerful, setiap yang berpengaruh, berkuasa, itu mesti satu tok, Bu. Mesti satu. Desa itu kira-kira kepalanya ada berapa? Satu. Apa namanya? Siapa? Kalau dua, berantakan perangnya pian. Iya, berantakan, Bu. Teng-teng itu yang paling berkuasa siapa? Supir. Ada berapa supirnya? Satu. Kalau dua? Kalau tiga ya Bu ya? Wah, berantem Bu, berantem. Nah makanya kuat itu harus satu. Ya, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya, jadi kita harus mengakui bahwa Nabi ini adalah Rasulullah dan Yesus juga adalah Rasulullah, utusan Allah, karena dia sendiri juga mengaku ya dalam Injilnya bahwa aku ini adalah manusia biasa sebagai Tuhan, sebagai guru, sebagai utusan Tuhan. Ya, that is number one. Ya, jadi prinsip yang pertama, rukun yang pertama adalah syahadat. Jadi siapapun yang ingin masuk Islam, syaratnya itu saja, kuncinya pertamanya. Ya, step pertamanya adalah membaca syahadat. Nggak perlu mandi-mandi atau diceburkan ke laut atau apa itu. Saya sering lihat di tab, disaksikan ada tab ya, tahu tab yang di kamar mandi yang kayak isi air itu ya, tab ya, lelekan wajahnya. Ya, kadang-kadang kasihan itu Bu. Ya, nah, tapi dalam agama Islam sangat sederhana, ya, tidak perlu ke air-airan ya Bu ya. Nah ini ya. Yang kedua adalah sholat. Habis syahadat apa? Sholat. Sholat. Semua nabi sholat Bu, termasuk Yesus. Sampai diterangkan dalam surat Maryam, surat yang ke-19 dalam Al-Quran ya. Disebutkan dalam Al-Quran ya,
sampai nama ibunya Yesus itu dijadikan sebagai nama surat. Surat apa namanya? Surat Maryam. Surat Maryam. Di Injil nggak ada itu kitab Maryam itu, no way. Kitab Yesus nggak ada. Malah justru adanya di mana? Di Al-Quran diterangkan sejarahnya, akidahnya, kepercayaannya, sembahyangnya, rukunya. Oh, semuanya diterangkan. Makanya Islam itu paling lengkap. Tadi ya, yang saya sebutkan tadi, HP yang tahun berapa tadi? 2005. Wah, itu gampang nyarinya, semuanya ada semua di situ. Ya, itu apa namanya, way of life. Ya, way of life itu cara hidup. Ya, semuanya diterangkan. Jadi sholat ini sebenarnya sudah dimulai dari para nabi-nabi terdahulu. Ketika Islam datang, ya, maka Islam memperkokoh, mengkonsolidasi, ya, menguatkan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, ya. Nah ini jadi sholat ini hukumnya wajib, ya. Sholatnya para Nabi dulu itu sama dengan sholatnya kita, Bu. Ada sujud, ada ruku, ya. Tapi sekarang umat selain umat Islam, sembayangnya ada rukunya, ada sujudnya nggak, Bu? Ada pernah ya? Ada nggak yang sholatnya kayak di kursi gitu, ada nggak? Nggak ada. Nah, susah sekarang nyarinya, Bu. Ya ada, tapi di mana itu? Ada di Roma sudah enggak juga. Ada namanya Koptik, Kristen Koptik di Mesir Utara, ya. Sembayangnya sama kayak kita, Bu. Sujud, ruku, masih sama. Tapi bukan muslim. Ya itulah sujudnya Siti Maryam, ya, Bu, ya. Yesus. Nah, tapi zaman sekarang, ya, pengikutnya nggak ada yang ruku, nggak ada yang sujud, semuanya duduk, semuanya berdiri, nari-nari, nyanyi, ya, Bu, ya. Kalau dulu nggak. Nah, berarti yang setia itu kaumnya apa orang Islam, Bu? Orang Islam malah yang menyukai Yesus, ya, yang loyal meneruskan ajaran Yesus, termasuk ajaran agama tadi, ya, ketuhanan. Tuhan mengatakan Allah itu satu, ya, kita sebagai umat Islam ya satu. Nah, ya, kemudian Yesus dalam Injil mengatakan, ya, bahwa ada satu nama, ya, akan datang yang disebut sebagai apa namanya, Paraklit. Ada dalam bahasa Ibrani, ya. Paraklit itu artinya Muhammad. Akan datang seseorang dari Sahara, gunung pasir, ya, yang akan memimpin dunia, yang namanya Paraklit. Padahal dalam kita, menurut ajaran kita, itulah Muhammad akan datang, ya. Iya, dalam Al-Quran disebutkan mimba dismuhu Ahmad, ya. Ya, para rahib-rahib itu menerangkan di zaman dulu, ya, rahib di Jazirah Arab, nanti akan datang seorang yang namanya Ahmad atau Paraklit, ya. Nah, oke, jadi sholat ini juga pernah dan sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu, ya. Ketika Islam datang, Islam memperkuat, memperkokoh dan meneruskan ajaran itu. Kemudian yang keberapa? 3. Apa 3, Bu? Syahadat, sholat, bolehlah puasa dulu, ya, Bu. Ya, zakat dulu boleh, puasa dulu boleh, nggak usah berantem dalam hal ini, ya, Bu, ya. Ya, karena zakat juga di bulan Ramadan, ya, Bu, ya. Jadi yang disebut sebagai puasa, caika, bahasa sininya, ngerti itu caika? Caika itu puasa. Puasa pun demikian, semua nabi berpuasa, termasuk Yesus. Dalam Injil Yesus berpuasa sampai 40 hari. 40 Gitu, Bu. hari. Kayak ada gak pengikutnya yang puasa sampai 40 dino itu? Asik. Mustahil itu. Satu aja. Ada juga yang puasa, lo yang penting kan puasa nggak makan daging. Itu ada penerjemahannya, penafsiran mereka, ya, Bu. Puasa itu kan yang penting nggak ngopi. Nah, ya. Puasa itu yang penting lebih dari 3 jam itu boleh buka. Oh, dulu banyak interpretasi, ya, penafsiran yang padahal dulu Yesus puasanya sama dengan kita. Dimulai kapan? Ya subuh sampai kapan? Maghrib. Nah, ini hebatnya Islam, Bu, ya.
Jadi agama yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Ya, ini puasa. Dan puasa itu hikmahnya luar biasa, Bu. Ibu-ibu, apapun benda ataupun yang hidup, ya. Kalau contoh beginilah puasa itu, ya. Ada seseorang yang hidupnya itu kerja terus nggak ada istirahatnya. Ayo Bu, cepat rusak apa enggak Bu badannya, Bu? Cepat rusak, ya. Maka dalam 1 tahun itu harus ada istirahatnya, ya. Ibu-ibu coba makanan, pernah makan sate, Bu? Nah, Keluarnya sate apa bukan? bukan. Rugi apa enggak kalau gitu, Bu? Enggak. Sehat. Jadi proses sate menjadi anu itu siapa, Bu? Apa yang memproses itu apa? Usus. Dalam tubuh badan kita ini. Keras kayak gitu ya, Bu ya. Sate itu kok bisa menjadi lembut itu loh kalau keluar. Hebat apa kamu mesinnya, Bu? Siapa yang bikin kayak ngono itu? Melalui apa? Alat apa, Bu? Usus. Loh ya, usus, ya otot, ya darah, ya semuanya ya, Bu ya, kerja semua ya, Bu ya. Kerja terus itu, Bu. Nah, makanya perlu diistirahatkan. Supaya apa? Fresh, seger ya, Bu ya. Iya, makanya orang berpuasa itu semuanya sehat, Bu. Ada jaminan dari Nabi, sumu tasihhu. Berpuasalah olehmu, pasti kamu sehat. Gak ada orang yang mati karena puasanya gak ada, mesti sehat semua, Bu. Iya, bahkan pernah diteliti oleh orang Jepang, ya, Profesor Hirosumi, kalau nggak salah namanya, ya, dengan metode Autogap namanya. Autogap itu apa? Seseorang yang melakukan melaparkan diri, ya, 12 jam ataupun lebih sedikit, ya, itu semua sel-sel lemak-lemak yang numpuk-numpuk. Tahu lemak tuh? Tahu. Ada yang berlemak di sini. Hanya, Pak. Kandungan itu, Bu, luar biasa. Saya Hanya lihat lemak. Anda itu loh, subur makmur semuanya itu, coba. Coba banding kayak dengan Anda waktu baru datang. Kayak Pak, ada punya foto apa enggak? Ada di KTP, Pak. Waktu mau kesini loh, di PT itu loh, coba tunjukkan dengan sekarang, banding kayak, saing kayak. Ketawa sendiri, Pak. Bedanya kayak apa coba, Bu? Wah, dulu wis krempeng. Minta maaf ya, Bu ya. Ya saya juga krempeng dulu, Bu. Iya. Wis krempeng. IR. Ada IR. Ireng motor. Bener badannya itu, ya Allah, nggak ada kemajuannya, Bu. Sekarang ini kemajuan luar biasa badanmu itu loh. Ya perutnya ke depan. Badannya melar ke belakang ya, Bu ya. Wah, lagi putih-putih lagi, Bu. Kayak Cina semua kan jenah. Dibanding kayak dengan waktu kapan? Lah. Jadi ini dengan puasa ini nanti, Bu, ya, menurut profesor itu, ya, sel-sel yang mate, tahu mate? Mati. Sel-sel yang sudah innalillahi numpuk-numpuk di badan kita ini, Bu, itu akan digrogoti, dicaplok, dimakan, diserang oleh sel-sel yang hidup yang lagi kelaparan, meng-mengan. Meng. Akhirnya yang dulu noplok-noplok di sini nih waktu puasa nih ya, Bu ya, itu dimakani apa, Bu? Sel-sel yang lapar. Akhirnya mesti ketika kita berpuasa itu badannya agak sedikit ramping, ya, Bu ya. Ya sehat, Bu. Ya coba bandingkan nanti yang baru awal puasa, beratnya 80, setelah puasa 1 bulan, coba Bu turunnya berapa kilo? 5. Ada yang naik itu berarti sehat. Sampai ada satu eksperimental ya di Riyadh. Riyadh itu di mana? Di Saudi ya. Saudi Arabia. Jadi ada 2 dokter memang sengaja dari Jerman didatangkan untuk melihat reaksinya gimana. Dokter Jerman ini disewa, dikontrak selama sebulan Ramadan di Riyadh, Hospital Riyadh paling terkenal. Di kontrak 1 bulan saja, awal Ramadan, habis Lebaran dia habis kontraknya, terminate di terminate.
Tugasnya apa? Pokoknya ngeliat-ngeliat passion, ya, di rumah sakit ngontrol, ya, apa yang terjadi selama Ramadan, Bu. Gak ada kerjaan orang ini berdua ini, ya. Gak ada orang sakit, gak ada orang datang, gak ada orang nelpon, gak ada orang mengadu, mengeluh sakit, apa namanya, perut sakit, greges, sakit pegel linu, pegel apa lagi, Bu? Sakit boyok, tahu boyok, Bu? Lah, gak ada, Bu. Jadi belas satu Ramadan itu, 2 orang dokter ini gak ada kerjaan. Akhirnya dia tanya ke bosnya, karena merasa aneh, ya, Bu, ya. Kok di rumah sakit 1 bulan ini 1 pun orang gak ada yang masuk, gak ada suaranya ngongeng suara ambulan yang dia masuk, ya. Semuanya kok diem, semuanya kok quiet, ya, tenang, gak ada orang sakit, sehat semua kayaknya. Akhirnya dia bertanya, ya, pada bosnya, ini kenapa kok aku selama sebulan ini 1 pun gak ada orang sakit? Akhirnya yang punya hospital itu, ketuanya, menjelaskan, menerangkan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan sumu tasihhu, sumu tasihhu, berpuasalah olehmu pasti sehat. Pasti apa, Bu? Ini tidak ada orang yang sakit mati karena puasanya, itu nggak ada. Ya kalau matinya ketabrak tank, ya itu mungkin lah, tapi bukan karena puasanya, ya, Bu, ya. Tabrak MTR, ya, Bu, ya. Tabrak pesawat misalnya, ya. Itu bukan karena puasanya, ya. Oke, yang keempat apa? Zakat. Zakat juga semua nabi-nabi berzakat, terutama agama sebelum Islam, ya, agama Nasrani. Bahkan dalam kitab, ya, Injil, ya, itu ada yang disebut sebagai persepuluhan. Pernah dengar, Bu? Per-10. Jadi bayarnya itu per-10 dari gaji, dari income, ya. Dan itu dibayarnya bukan kepada fakir miskin, no, kepada gereja, pada pastornya, padrinya, ya, Bu, ya, bukan untuk fakir miskin, ya. Nah, dalam Islam juga ada, tetapi tidak sebesar itu. Berapa persen? 2,5%. Dan zakat ini harus diberikan kepada siapa? Fakir miskin, ya, sesuai dengan ayat Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 60, bisa dibaca nanti, ya. Ada 8 kategoris, ya, 8 golongan yang berhak untuk menerima apa? Zakat. Ini dingin apa enggak, Bu? Pas, kalau enggak saya kecilkan. Pas, ya. Ya, berarti pada sehat ini, ya. Baik. Jadi itu yang keempat. Kelimanya apa? Haji bagi yang mampu. Oke, itu namanya rukun Islam, ya. Rukun iman lagi ada 6. Saya persingkat saja. Beriman kepada Allah. Keduanya, beriman kepada malaikat, terutama malaikat yang 10 itu, Bu. Apalnya? Jibril, Mikail, terus Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Paling kita harus mengaku 10 kementerian permalaikatan. Nah, ya. Dan malaikat-malaikat ini hakikatnya, tugasnya adalah ngurusi kita semua, Bu, sebenarnya. Ngurusi siapa? Kita. Anda lagi di sini nih, sekarang di sini nih. Ada nggak yang merekam kita lagi ngaji kayak ini? Malaikat siapa namanya? Rokib Bapak Atid. Nah, ini beda-beda Rokib Atid ditugasin. Lain departemen, lain kementerian. Ada Rokib, ada Atid. Nah, Rokib tugasnya apa nih, Bu? Nah, ngurusi departemen urusan perbuatan peramalan kebaikan. Nah, itu, ya.
Malaikat siapa namanya? Raqib. Jadi yang ada di sini di malaikat Raqib apa Atid sekarang ini? Kalau Atid, departemen urusan amal. Berarti Atid nggak di sini ya Bu ya? Alhamdulillah. Habis adanya di mana Bu? Di sana itu lagi persekongkolan, melakukan perzinahan, kriminal, itu loh Bu. Oh, Pertamina. Jangan Pertaminanya ya Bu ya, oknumnya ya Bu ya. Wah, sekarang itu lagi gesit malaikat Atid di Indonesia ya Bu ya. Merekam korupsi ya Bu ya. Parah gitu Bu ya. Sampai ada tagar hashtag kabur aja dulu. Lah itu Atid itu. Wah, ya wes kita untung itu. Nah ini Bu ya, seperti itu. Itu malaikat ya. Ada lagi yang tugasnya itu departemen pencabutan nyawa manusia. Malaikat siapa namanya? Jadi semua menteri-menteri malaikat itu ngurusi kita semua sebenarnya itu. Ngurusi gajianmu, gajian saya itu malaikat sebenarnya. Ayo malaikat apa namanya? Mikael. Nah, duruh sampean niku. Harus tahu, coba yang ngasih ya Bu ya, tiap bulan ngasih gaji, ya. Ada malaikatnya di situ. Malaikat apa namanya? Mikael, nurunin hujan, nurunin gaji. Loh, malaikat Mikael itu. Iya. Ada semua tugasnya tuh ngurusi kita semua, ya. Jadi ada 10, ya. Yang terakhir Ridwan, tugasnya security di mana Bu? Surga. Ini yang mengikuti pondok Ramadan ya. Khusus ada namanya surga itu untuk orang-orang yang puasa ya. Ada yang masih ingat apa namanya pintu surganya? Ar-Rayyan ya. Ar-Rayyan itu pintu surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa ini kita ini ya Bu ya. Nah, ini tugas-tugas malaikat ya. Oke, selain daripada itu kita harus beriman, percaya kepada para nabi, ya ya. Dari mulai Nabi Adam, ya, kemudian sampai Yesus, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Yang ada 25 itu Bu, kan hafal semua Bu? Adam, Idris, hafal semua ya? Nggak harus hafal. Harus hafal di pelajaran SD ini ya biar Bidayah. Nah, ya. Semua nabi-nabi adalah utusan Allah Subhanahu. Kemudian percaya lagi dengan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah ya. Ya, termasuk suhufnya Nabi Ibrahim, Nabi Daud, scroll namanya ya. Ataupun ya Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Isa dengan Injilnya, Nabi Muhammad dengan Al-Qurannya. Nah ini harus kita wajib mengimani. Tetapi nah yang Injilnya itu bukan Injil yang sekarang. Karena Injil yang sekarang itu bukan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Yesus. Kebanyakan Injil sekarang itu adalah buatan Paulus dengan surat-suratnya penuh di sini. Ya, sekarang lagi rame di Indonesia juga Bu masalah ini ya Bu ya. Masalah Paulus. Ternyata Paulus itu adalah pemurtad orang Nasrani. Diakui sendiri oleh pastor-pastor, orang-orang Kristen sendiri. Ya, yang hakikatnya Yesus itu adalah hamba Allah dan menyembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah Bapa yaitu Allah. Ya. Apalagi beriman kepada kodok dulu ya Bu ya. Nah, jangan kiamat dulu Bu, nanti kita mati sudah. Jadi kodok dan kodar ya Bu ya. Whatever apapun yang Allah tentukan, ya, itu merupakan kehendaknya. Apa yang terjadi di dunia ini semuanya adalah atas izin siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Harus diyakini. Maka beruntung kita ada keimanan terhadap kodok dan kodar. Ya, penentuan Allah itu wajib kita imani. Karena kalau nggak begini, kita stres terus ya Bu ya. Iya,
Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, ya, maka kita akan relief, ya, kita akan loose, stresnya hilang insya Allah, ya. Makanya orang yang berpegang kepada ikhtiar 100% hidupnya dan tidak berpegang kepada ikhtiar dan tawakal kepada Allah, itu beda, Bu, antara orang yang berpegang kepada ikhtiar dan tawakal dengan orang yang berpegang hanya dengan ikhtiar. Itu beda banget, ya. Dia mengimani dengan kerja-kerja itu mesti akan berhasil, dengan kerja keras mesti akan berhasil, akan sukses. Tiba-tiba bangkrut, dia nggak beriman kepada Allah. Ayo Bu, kira-kira reaksinya gimana, Bu? Bisa bunuh diri apa enggak? Iya, bisa stres. Dan dia tidak mengimani hal itu merupakan kodok dan kodar Tuhan. Tapi bagi orang yang beriman, ya, sudah ikhtiar bisnis 7 tahun, tiba-tiba di tahun yang ke-7 dia bangkrut. Kira-kira reaksi orang beriman gimana, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi. Dia langsung menghubungi Allah dan minta kepada Allah, ya, semua kesusahannya supaya dihilangkan, kebangkrutannya supaya diganti dengan kesuksesan. Terus dia menghubungi Allah. Dia nggak akan stres, Bu, karena semuanya adalah ketentuan siapa? Kodok dan kodar. Itu yang terbaik sebenarnya, Bu, ya. Apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, itulah yang terbaik. Contoh, dulu ada pesawat Asia yang jatuh di perairan Laut Jawa. Masih ingat, Bu, tahun berapa itu? Sebelum Covid, ya. Iya, di utara Laut Jawa itu, di Karawang sana, ya. Ada satu penumpang yang ketika itu datangnya terlambat, Bu, sampai di airport. Akhirnya kapalnya mabur duluan. Wah, dia marah-marah, pokoknya dia marah-marah itu, dimarahi semua itu. 2 jam, tiba pesawat yang dia mau naiki gagal itu, Bu, ya. Tiba-tiba pesawatnya apa, Bu? Jatuh, tenggelam di lautan Jawa Utara, itu pantai utara. Jadi ternyata apa yang telah ditakdirkan kepadanya ternyata itu terbaik. Akhirnya dia, ya Allah, dia akhirnya bersyukur ketika itu. Pada awalnya dia marah-marah, tapi setelah melihat kejadian itu akhirnya malah berbalik apa? Bersyukur. Nah, ini takdir Tuhan. Seperti Anda, kita semua ditakdirkan Allah untuk berada kerja di mana, Bu? Itu yang terbaik. Tinggal sikap kita ini bagaimana setelah kita berada di Hong Kong. Bagaimana supaya kita di top up dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, dengan hal-hal yang dapat melengkapi kehidupan kita. Ini harusnya seperti itu, Bu. Walaupun di kampung kita ada orang yang masih mencemooh kita, ya Bu ya, kerja di sini ya Bu ya. Masih ada nggak sih, Bu, zaman sekarang? Masih ada. Walah, wis kerjaan yang Hong Kong paling ya kerjaan ya, pokoknya yang negatif lah. Mereka nggak tahu kalau kita lagi mondok ya Bu ya. Loh, sekarang loh lagi mondok ya. Please, syutingan, jangan ke saya terus. Mau kamu itu loh disuting. Syuting semua muter sini ya Bu ya. Ya, kemudian perlihatkan ke keluarga kita ya Bu, ke masyarakat kita, mesti mereka akan berubah, Bu. Oh, ternyata di Hong Kong itu ada pondok rupanya, Bu. Iya, makan sampai pondoknya di luar negeri ya Bu ya. Hong Kong pondoknya di tahun di sini pondok kita ini ya. Nah, nih, jadi itu Bu ya. Baru yang terakhir, percaya pada hari kiamat ya. Suatu hari kita semuanya, dunia seisinya, semuanya akan hancur berantakan ya. Akan habis semua dunia ini ya. Dan orang semua akan mati semuanya. Setelah mati akan diapakan, Bu? Bangkitkan dulu, baru dikumpulkan, baru ditanya, dihisab, ditimbang ya Bu ya. Nah, baru hasilnya melalui sirat al-mustaqim ya Bu ya. Yang kecebur, yang ke neraka, yang lulus, yang ke surga. Nah, ini titian perjalanan hidup kita sebagai manusia. Baik, sudah siap Bu Yulia? Ya.
ikuti saya. Nggak usah berdiri, duduk saja. Tangannya begini Bu, atau berdiri ya. Tangannya mungkin ke sini sedikit, biar ya ngadep ke sana. Tangan kanan, gitu. Kanan. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan aku beriman bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah dan bukan anak Allah. Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah. Ya. Nama Islamnya Yusrina. Ya. Kita akan berikan sertifikat. Silakan duduk kembali. Nanti minta tanda tangan ya. Sudah dia berikan di foto hadiah tadi. Silakan Bu Ketua. Alhamdulillah, kita ada 15 menit dari sekarang untuk saya ya. Baik, kita bahas. Ada semua fotokopian Bu? Ada ya. Jadi kita akan membahas tentang check up lunturnya iman kita. Nah, harus di check up tiap hari ya Bu ya. Dan kita perlu mengecas iman kita, karena iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang sekarang lagi naik apa turun nih? Oh, naik. Nggak tahu, keluar dari masjid nanti drop lagi ya dia. Ya dicas lagi, datang lagi ke masjid, baca Quran. Nah, nanti akan ada ya pengecasannya itu apa obatnya nanti ya. Baik. Jadi kita bahas yang namanya iman menurut para ulama ya. Iman itu adalah yazidu wa yanqus. Kadang-kadang nambah naik,
kadang-kadang turun. Mudah-mudahan nggak turun-turun ya Bu ya. Amin, amin. Makanya sering-sering ya istiqomah, sering-sering menghubungi Allah ya dengan zikir, dengan munajat, doa dan lain sebagainya. Baik, mari kita cek Bu tanda-tandanya iman kita itu lemah. Ya Bu ya. Kita cek ya. Satu, apa Bu? Nah, malas-malasan beribadah. Apa contohnya Bu? Mau sholat, malas banget. Ayo Bu. Tadi subuhnya ada yang kebablasan ya? Bu, ada yang kebablasan? Ini yang kebablasan ini artinya imannya lagi apa? Drop. Nah ya, makanya ini ketika Anda sudah dibangunkan subuh atau sahur tadi ya, maka praktekkan tadi 3 kali setengah menit ya Bu ya. 3 kali apa Bu? Jadi sebelum yang 3 ini, please ibu-ibu kalau sudah dibangunkan oleh Allah ya, selamat datang Pak Udin ya. Setelah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum melakukan yang 3 kali setengah menit, pancalen tendangan apa nih? Berani apa enggak? Berani. Nanti besok pagi ya. Awas. Tolong rekaman ya Bu ya. Nanti store ke saya ke sini. Berani enggak nendang selimut? Jangan ditarik-tarik lagi. Nah, ini ya Bu ya. Ini karena setan itu Bu, setan. Nah, tadi kita bahas tentang 10 kementerian malaikat ya Bu ya. Ternyata setan juga membentuk satu perkabinetan kementerian persetanan. Iya, malaikat 10 menteri, setannya juga 10 menteri. Iya, yang dikepalai oleh perdana menterinya Ifrit, ya, mengepalai semua 10 menteri kabinet persetanan. Termasuk dalam hal sholat itu ada menterinya, ya, yang disebut sebagai Wusnan. Ya, siapa namanya Bu? Bukan Husnan, Wusnan. Ya. Wusnan ini ditugaskan oleh perdana menterinya, diangkat oleh perdana menterinya Ifrit, ditugaskan untuk mengepalai departemen urusan ada ya? Departemen urusan penggodaan sholat manusia, ada namanya penggodaan ya, disingkat menjadi Depur Salat. Depur apa? Depur Salat. Departemen urusan penggodaan sholat manusia. Siapa menterinya tadi? Nah ini Bu, ternyata ada triknya Bu. Tolong dicatat ya. Paling tidak ada 4 trik yang dilakukan syaitan supaya ibadah sholat kita tidak terlaksana. Dan kalaupun terlaksana, supaya terlaksananya nggak benar. Nah, ini maksudnya, ya. Oke, yang pertama ibu-ibu tadi mendengar subuh, waktu subuh, ya. Tadi yang saya suruh apa Bu? Pancal apa ya Bu ya? Nah, setelah kita berhasil mancal, setan itu masih terus berusaha Bu. Apa kata setan? Don't pray. Apa maksudnya? Gak usah sembahyang Mbak, orang sembahyang uripe kaya ngono lho. Gak sugi-sugi, melarat, pusing terus, malah stres. Kata siapa? Setan. Ini Bu ya. Nah, kita yang kuat imannya, sholat juga. Wah, baru sholat karena sembahyang ini merupakan fardu ya Bu ya. Sholat juga. Nah, masih ada 3 lagi situ setan Bu. Ya. Apa yang pertama? Sembahyang juga. Allahu Akbar. Ya, ataupun setelah itu sebelum sembahyang setan bisiki kita, nasihati kita, delay yo sholat. Apa delay itu? Udah, tadi kan udah dipancal ya Bu ya. Nah, selimutnya ya Bu ya. Apa kata setan? 5 menit aja Mbak, 5 menit aja, jangan kayak 5 menit aja, 5 menit. Keturun. Ayo Bu, pernah dibising kayak gitu Bu? Ya tiap pagi, tiap pagi. Nah ini, makanya
Itu si Usman dengan triliunan asistennya itu rajin banget Bu. Mendatangi kasur kita ya Bu ya. Walaupun nggak diundang, nggak dibayar, mereka tuh sanggup Bu menasehati kita ya Bu ya. Maka setan itu merupakan penasehat paling ulung Bu. Tanpa dibayar, datang sendiri 24 jam selalu nasehati kita ya Bu ya. Iya, hebat nggak mereka Bu? Hebat, tapi sebenarnya hakikatnya kita harus lebih hebat dari siapa? Setan. Berani ngomong kayak mana Bu? Tan, aku lebih hebat loh Tan. Setan sebenarnya. Jadi delay. Kalau delaynya kita kuat, tendang juga setannya Bu ya. Kita smackdown setan itu, kita sembahyang. Udah sembahyang on time, masih ada lagi setan Bu, bisiki. Apa kata setan? Fighty. Apa fight itu Bu? Ayo, panjenengan pernah nggak sholat baca surat Yasin? Ada kan di Blitar itu ada itu surat tarawih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 22 rakaat kok cuma 7 menit. Wah, kayak ngalahin Di YouTube. sepur wush Bandung itu loh. Iya, pilat semua. Senam pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ekspres. Ini artinya setan ini berhasil loh Bu. Setan apa nama tadi itu? Berhasil menggoda imam misalnya yang bunyi tadi Bu. Bukan, tadi saya sebut itu loh, sebut itu loh. Dari mana tadi saya sebut? Blitar. Ada orang Blitar. Dah. Oke, setan rupanya Bu Blitar. Ini Bu ya. Ini luar biasa setan punya taktik itu dia. Nah, kalau delay juga kita masih mampu bisa men-smackdown setan-setan ini. Ada lagi Bu, setan itu caranya. Sing itu ngelamuno, mikiro, menghayal. Ini semuanya kita mesti ya Bu ya. Mesti nanti nih zuhur nanti mesti ada yang dilamuni, dipikirin nih Bu. Apalagi sebelum sholat duitnya hilang $500 di sini. Ya. Berapa ratus dolar? $500 hilang di sini, kemudian waktu zuhur sembahyang berjamaah di sini. Allahu Akbar. Setan ada di sini ya Bu ya. Duitmu itu jangan-jangan itu orang sebelahmu yang namanya Mbak Dasinem. Coba nanti Dasinem itu ada nomor teleponnya loh. Nanti coba dicari dia. Kalau enggak dia biasanya duduk di pojok di sana itu. Ya, minggu depan nanti cari ya, terus dipikiri sampai apa Bu? Assalamualaikum. Sebenarnya mikiri sopok. Mikiri duit. Bukan mengingat Allah, malah mengingat duit. Nah, ini setan namanya berhasil, setan Blitar ini, minta maaf. Ya Allah, kita ini banyak enggak anunya ya Bu ya, kurang berhasil kita sholat, kurang khusyuk ya Bu ya. Ada lagi satu setan, caranya adalah sempurnakan sholatmu kalau ada orang. Kalau nggak ada orang, ekspres. Makanya dalam sholat biasanya ada surat langganan ya Bu ya. Dengan kalau rakaat pertama biasanya mau surat apa Bu? Inna a'tayna fasalli Rabbika wanhar. inna syani'aka wal abtar. Rakaat kedua, kul Wallahu ahad. Pernah aku. malam. Pernah aku waktu nentek. Ini Bu, ini dari dulu, dari mulai zaman penjajahan sampai sudah merdeka. Ya itu aja, nggak berubah-ubah ya Bu ya. Wah, setannya luar biasa ini Bu ya. Oke, jadi itu yang pertama ya. Simptom ataupun tanda-tanda erosi iman kita. Tadi apa yang pertama Bu? Ada mau baca Quran rasanya abot, berat ya Bu ya.
Iya, diajak ke masjid, ke taklim, ya Allah susahnya. Nah ini tandanya imannya lagi apa? Orang yang imannya kuat, wah dia senang. Ayo mbak, tak ongkosi kamu ya. Aku ini ada duit, tenang aja mbak. Ya, hari ini karena kamu ngajak aku tak traktir. Nanti buka puasa di restoran apa bu? Karena orang beriman malah justru senang bu kalau dibangunkan tidur, diajak ke masjid, ya, diajak tadarusan. Beda dengan orang yang banyak dosanya bu. Orang yang banyak dosanya itu sekali melakukan dosa itu artinya ada black dot namanya, ya, nuktotus sauda dalam hadisnya. Apa black dot itu? Titik hitam. Ini katakan hati sak gedeng ini bu, ya. Hari ini dia ngerasani majikan 5 kali. Berarti titiknya berapa kali bu? 5. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. Nanti sore 10 dia merengut. Dongkol ya bu ya, ngerasani lagi 10 kali. Wah di sini tuh 15. Cuma 1 minggu jadi petang apa enggak bu? Gelap apa enggak nih? Gelap. Kalau sudah gelap, angel bu mau jalan itu kok tabrak tiang listrik ya bu ya. Kejebur apa? Got ya bu ya. Beda dengan orang yang hatinya terang, maksudnya beriman. Dia akan tahu mana yang kejebur, mana enggak. Nah ini bedanya ya bu ya. Tuh, ya. Kemudian yang kedua, sebentar. 2 menit lagi ya Pak ya. Mau mantap ya? Mau mantap. Hai. Yes, keren. Yang kedua, apa yang kedua Bu? Meremehkan kebaikan kecil. Please ibu-ibu jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan. Ada sampah di jalanan. Berani apa enggak nyingkirin mungut? Itu tandanya iman loh bu. Tolong bu, maaf ada saya dari dulu bu. Kalau ada paku itu pasti saya ambil. Ya saya nggak perlu malu-malu. Atau saya singkirin ke tepi ya biar supaya tidak apa? Tidak nusuk ya bu ya, nyuncep apa? Ke kaki orang. Ya tidak mencelakai, mencederai orang. Kalau rasanya saya nggak ambil itu saya dosa bu rasanya bu. Nah ini namanya tanda imannya lagi apa bu? Tapi kalau misalnya ini kan ada tukang nyapunya, tukang pembersihnya, loh lah ini namanya imannya lagi apa bu? Tolong nanti ya bu ya, Anda melihat aku sampah di pinggiran atau dipungut, ya masukkan ke dalam tong sampah. Tiada hari tanpa sedekah walaupun setengah dolar. Kecil, tapi kalau dawam ataupun istiqomah akan menjadi baik. Meng-mengan. Jadi jangan yang meninggalkan kecil-kecil ya bu ya. Bangunan sak gede ini nih bu. Berapa tingkat ini? Ada yang tahu? Apa? Berarti pandanganmu. Ngerti maksudnya bu? Ngerti ya bu ya? Tahu observasi? Sekarang lihat ke saya sini semua ya. Di dalam ruangan ini ada berapa kipas? Jangan lihat. Jangan telengak-telinguk. Wow, berarti lama ini berarti ragu-ragu ya Bu ya. Orang yang pandangannya observatif, oh dia tahu semua, Bu, ada kursi berapa, ini ya Bu ya. Iya, kipasnya ada berapa, podiumnya ada berapa ya Bu ya. Enggak perlu telengak-telinguk, namanya pandangannya observasi seperti yang dilakukan oleh Nabi, ya. Nabi itu pandangannya adalah perhatian. Tiap kali dia perhatikan, ya. Makanya dia ingat terus ada berapa kipas, berapa kursi, ya Bu ya. Berapa pojok ya Bu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi kembali, bangunan ini berapa tingkat Bu? 8. Ini masalah kecil-kecil Bu. 8 tingkat ini bisanya kokoh kuat kita ada di sini. Itu sebenarnya terdiri dari benda-benda partikel-partikel yang kecil. Apa maksudnya kecil itu? Pasir kecil ya Bu ya. Apalagi? Semen, apalagi? Apur. Bata, apalagi? Besi, dan lain-lain. Asalnya kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan jadi apa? Jadi bangunan ini loh Bu. Maka ibu-ibu jangan remehkan kebaikan kecil ya Bu ya. Lakukan, kata Nabi, ya. Kata Nabi. Orang yang terbaik itu adalah melakukan adwamuha wa in qalla. Sedikit
tetapi dawam lestari, ya, istiqomah. Ya, tiada hari tanpa $1 sedekah. Tiada hari tanpa 1 halaman baca Al-Quran. Tiada hari tanpa tahajud. Ngerti Bu? Tiada minggu tanpa silaturahmi walaupun hanya mengucapkan assalamualaikum pada teman. Ya, ini namanya hal-hal yang kecil. Kalau kita lakukan, surga semuanya Bu. Nah, maka jangan remehkan ya Bu ya. Please jangan remehkan ya. Kayak Ramadan ini ya Bu ya. Ramadan aku mau target 10 khatam Quran. 10 kali Bu, betul. Habis Ramadan saja sampai Ramadan yang akan datang belas. Megang juga enggak. Bulan Syawal Bu, lebaran Bu ya. Sampai akhir apa? Sya'ban. Ada orang kayak gitu Bu? Mungkin ada ya Bu ya. Jadi gesitnya, wekelnya, rajinnya hanya pada bulan apa? Padahal bulan Ramadan itu bulan trending Bu. Sak bulan penuh Ramadan ini sebenarnya training latihan itu dikhususkan untuk 11 bulan berikutnya. Supaya kita menjadi orang yang kuat, sabar ya Bu ya. Puasanya diteruskan dengan Senin Kemisnya ya. Sembahyangnya juga harus seperti di bulan Ramadan, baca Qur'annya di bulan seperti Ramadan, dan seterusnya. Nah, makanya kembali pada poin nomor 2 tadi apa? Meremehkan kebaikan kecil ya Bu ya. Sama dengan meremehkan dosa kecil, itu juga jangan ya. Karena yang kecil itu akan menjadi apa? Besar ya. Saya kira cukup dari saya sudah ditunggu kamu ya. Alhamdulillah hari ini pas 1,5 jam ya Bu ya. 1,5 jam ya, jadi jam 10 ya tadi. Kita bersyukur hari ini Udin Kamiludin ya. Ada yang pernah ketemu tahun kemarin? Ngacung, coba ngacung. Tiap tahun. Jadi ada yang masih belum ya, masih baru ya. Ya, selamat perkenalan ya Pak ya. Ini beliau nanti insya Allah yang meneruskan kajiannya. Dan saya persilahkan kepada beliau langsung. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Insya Allah. Minggu depannya lagi saya mungkin tidak bisa hadir. Beliau nanti dari pagi jam 10 nanti sampai jam 1 nanti ganti. Karena saya akan pergi umroh ya, mengantarkan teman-teman kita di sini ya. Double. Maka insya Allah ya. Terima kasih yang Bu ini, monggo panjenengan kalau sudah mau keluar silakan. Kalau mau meneruskan juga monggo ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ustaz Muhaimin